Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Waalaikumsalam. saya Rizky, praktisi eh, entusias ekspor, ingin berbagi bersama rekan-rekan sekalian terkait dunia ekspor. Telah bergabung bersama kita di sini Ibu Genti dari Zingiku. Eh, Beliau adalah pengusaha beberapa herbal yang telah dikemas secara modern. Kali ini kami akan mengupas tuntas sukses story dari pengusaha kita yang satu ini. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Genti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Rizky. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Eh, saya dulu pernah mengikuti, jadi kan mungkin pernah satu grup atau gimana gitu. Jadi belum tahu di mana ini Bu lokasinya, lokasi produksinya. Oh, saya ini Pak di Bandung, Bandung. di Kecamatan Cimenyan. Kalau Hmm. asli sih dari Kediri Pak, cuma dulu kan kuliah di Oh, Bandung, sampai siap, sekarang siap, di siap. Bandung gitu. Jadi udah menikah, terus waktu itu saya full mom sih ya, udah nikah. Dulu waktu lulus kuliah sih sempat di inkubator bisnis ITB gitu, tapi udah nikah, timnya juga bubar. Biasalah ya ibu-ibu gitu ya, timnya Iya bubar, Bu. nikah ke Jawa Timur. Ya udah waktu itu mulai aktif lagi tuh udah ada WA, WhatsApp. Nah, jadi teman-teman nanya lagi kan ketemu teman-teman lama gitu kan, teman kampus, teman di Salman gitu. Nanya-nanya gimana produksinya masih ada? Ya masih ada, saya bilang gitu. Dari situlah mulai itu lagi aktif lagi gitu. Jadi lebih ke arah online. Teman-teman terus ke marketplace kayak gitu. Nah, terus saya waktu itu 2017 berarti ya, masih di rumah produksinya gitu. 2018 saya ikut program pembinaan dari Dinas Koperasi Provinsi Jabar. Nah, itu waktu itu udah mulai pindah lokasi. Masih satu RW sih Pak dengan rumah di RT 6, nah kantor di RT 3 gitu. Kita udah pindah tempat produksi gitu. Nah, udah dari pembinaan dari Dinas Koperasi Provinsi Jabar, nah ikut lagi pembinaan dari Indonesia Exim Bank. Kita ikut coaching program for new exporter waktu itu 2019. Nah, waktu tahun pertama sih kita nggak ada apa ikut kurasi nggak dapat booth yang di TI itu. Tapi saya datang 2019 TI gitu. Nah, terus ikut kurasi lagi 2020 yang TI virtual, itu saya dapat masuk. Jadi ya kita TI-nya virtual karena lagi parah-parahnya pandemi kan waktu itu. Nah, gitu. Jadi dari situ sih apa pembelajaran ekspor saya. Jadi eh, kenapa saya belajar ekspor? Karena kan saya UKM ya Pak ya, baru mulai usaha gitu. Jadi apa ya istilahnya modalnya itu kan cukup untuk produksi kan dan membangun pabrik gitu. Sedangkan biaya untuk marketing itu kan kita belum belum ngumpulin lah ceritanya kan gitu. Jadi sambil kita di dalam negeri, nah kita juga cari peluang lain gitu, ekspor seperti itu. Karena kan kansnya banyak juga ya kalau permintaan dari luar itu gitu. Cuma setelah saya pelajari ke sini justru kalau ketemu buyer tuh mintanya tuh yang lebih ke arah komoditinya. Misalnya, bisa nggak Betul. serbuk temulawaknya aja, atau misalnya jahenya aja, atau kayu Mes. manis aja. Nah, kalau itu sih saya juga harus persiapan lebih luas lagi gitu. Kalau yang sekarang kan pabriknya kecil Pak, jadi apa namanya satu kontainer per bulan itu kan cuma istilahnya karena kita deket dari kota kan lebih ke arah mixing terus cuma masukin ke mesin saset gitu aja kan nggak perlu space yang luas gitu. Nah kalau untuk komoditi bahan baku itu kan kita perlu kebunnya, kita perlu untuk apa pemrosesannya, slicingnya, pengeringannya, gudangnya gitu kan. Nah itu Iya. kita lagi siapin di Cililin sekarang Pak. Di mana, Bu? Cililin masih di Bandung juga. Nah, itu kita Oh, ada tanah lebih luas lagi. Nanti rencananya kalau untuk pengembangan komoditi ke sana. Nah, sekarang kita mau tanam kapulaga seperti itu.
Kalau kebun sebelumnya udah ada sih Pak di Kediri ya, tapi kan jauh, jadi aduh masih keterbatasan waktu gitu untuk ngurusnya. Ya udahlah kita beli kebun lagi yang deket sini, nah itu bisa keurus gitu. Jadi hari-hari biasa di Bandung, mungkin weekend kita ke Cililin kayak gitu. 2 jam lah dari Bandung Pak Cililin itu. Iya, Bu. Kira-kira begitu Pak. Itu izinnya POM TR atau apa, Bu? MD Pak, pangan. Pangan, MD ya. Jadi Hmm. kan waktu awal-awal tuh 2000 dulu dulu waktu di inkubator bisnis ITB itu kan udah ada saya PIRT. Nah, waktu udah gitu kan udah kan vakum. Nah, 2017 mulai lagi. Nah, itu saya ke Dinkes lagi kan memperbarui izin. Nah, ternyata sejak 2012 temulawak itu nggak boleh lagi PIRT, harus BPOM gitu. Jadi ya saya apa namanya ngurus BPOM dari situ. BPOM TR aja Pak. BPOM MD maaf. Oke, POM MD. Pangan. Jadi izinnya pangan. Untuk ini, Gitu. Bu, apa namanya? Kenapa latar belakang kok mengambil produk itu? Oh, apakah karena dulu jurusan dari kesehatan atau mungkin Enggak sih. Jadi farmasi dulu kan saya memang farmasi. Nah ceritanya tuh sama teman kosan apoteker, saya, Bu? apoteker ya apoteker. Sejawat kita, Terus Bu. gitu Pak. Iya. Ya, gimana Oh, lanjut 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 lanjut. Ya. saya farmasi 98 Pak ITB. Jadi dulu sama teman sekosan itu kita seneng jamu kan. Udahlah kita bikin ini aja. Waktu itu ini sistem pesan antar jamu gendong fresh. Jadi kita ada kurir apa pesan terus nanti saya marketing, teman saya produksi, kita ada kurir. Dulu yang jamu fresh itu yang dibotolin gitu. Jadi pesan nanti besok dibikinin terus diantar sama kurir saya. Nah, dulu gitu. Cuma karena udah bubar timnya, terus apa inget kan itu riweh banget gitu waktu itu. Jadi saya akhirnya bikin yang bentuk serbuk. Nah, awalnya sih gini Pak, udah bubar timnya itu udah nggak kepikiran sebenarnya untuk bisnis lagi. Jadi punya stok temulawak tuh karena ini suami saya kan apa namanya waktu itu kena tipes. Nah, tipes itu kan minum antibiotik lama kan, Pak ya. Akhirnya efek samping ke liver, SGOT, SGPT-nya tinggi. Jadi gejalanya itu susah tidur, mual gitu kan. Nah, udah gitu saya ingat, oh kalau untuk liver itu ya yang bagusnya temulawak kan, karena dia ada kandungan santorizol itu. Gak ada tanaman di dunia yang mengandung santorizol kecuali temulawak itu, Pak. Jadi Oh, santorizol itu untuk hepatoprotektor kan untuk menjaga kesehatan liver. Ya udah, saya bikinin temulawak, diparut, terus di apa, dikristalisasi gitu kan, simpen di toples gitu. Nah itu dalam waktu setahun ya minum seminggu sekali 2 kali aja lah, nggak tiap hari juga. Itu setahun itu medical itu 2007 ya saya nikah. Nah itu 2008 itu medical check up itu semuanya bagus, livernya SGOT SGPT-nya bagus, kolesterol bagus, hipertensi bagus. Waktu itu sempat hipertensi juga suami saya, trigliseridanya tinggi. Jadi dengan minum temulawak itu ya bagus gitu ya untuk kolesterol, untuk hipertensi, untuk liver gitu. Nah, 2017 itu teman-teman nanyain lagi kan, ada yang mah, ada yang hipertensi, ada yang diabetes gitu. Itu ya awalnya dari teman-teman sih Pak, lama-lama ya kita serius gitu untuk berbisnis, diurusin izinnya, legalitas perusahaannya gitu. Gitu kan. untuk di awal itu tadi kan sejarahnya bagaimana ya. Kalau tentang kuantitinya, Bu, produk apa kapasitas produksi di awal berapa dan saat ini sudah mencapai berapa gitu. Mungkin untuk mengetahui Kalau perkembangan. dulu kan kalau kalau dulu kan bener-bener teman-teman aja ya Pak ya dari WA gitu ya. Itu tuh awalnya tuh di rumah itu ya nggak banyak lah, cuma 1 kilo 2 kilo gitu ya. Saya ingat awal-awal tuh mungkin sebulan 300.000 kayak gitu kan. Santai aja gitu. Suami saya yang bantuin kan, marut, saya yang ngolahnya. Lama-lama kan banyak Pak. Waduh, kalau 5 kilo nggak mau saya marut gitu suami saya. Akhirnya kita beli mesin kayak gitu kan. Akhirnya waktu 2018 kita pindah tempat produksi seperti itu. Sekarang udah mesin-mesinnya udah yang apa yang udah kapasitasnya lebih besar lagi gitu.
Kalau sekarang sih Pak, dengan satu mesin saset itu kita bisa sekitar 500 karton sebulan gitu. Kalau 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 kapasitas maksimal sih kita cuma satu kontainer per bulan Pak, itu sekitar 1.500 karton. Itu nanti dengan 3 mesin saset, 2 shift kerja. Kalau sekarang kan kita cuma punya satu mesin saset gitu. Ya, baik-baik. Berarti dari perkembangan cukup besar juga ya Bu ya. Jadi awalnya dari hitungan kilo sampai sekarang sudah mencapai satu bulannya kontaineran. Masya Allah luar biasa. Nah, dulu untuk beli alatnya Bu, mesinnya itu kan karena di tengah jalan kadang saya menemui orang itu kesulitan. Jadi order itu ada, cuma kesulitan untuk pengadaan mesinnya. Jadi kayak pengadaan mesin pengeringan, pengadaan mesin pencacah dan sebagainya. Nah, itu Ibu eh, memanfaatkan apa dari Desperindak, informasi dari Desperindak barangkali ada atau mungkin dengan pendanaan sendiri atau seperti apa? Mungkin. Jadi kalau mesin itu Pak, di sini kan ada toko mesin buat UKM gitu. Jadi ya Hmm. kita ke situ aja sih, ada gitu. Waktu itu pas ada mesin saset ya kita beli, pas ada mesin parut peras yang udah otomatis buat kelapa sih sebenarnya, cuma kan bisa juga buat temulawak kan. Nah itu bisa juga gitu. Jadi cuma kita pernah ikut juga sih waktu itu program dari Kemenperin yang reimburse Pak, 20 sampai 30% reimburse. Jadi kita beli mesin, nanti kita urus administrasinya, masukin kwitansinya, nanti kita dapat eh, ya reimburse dari Kemenperin waktu itu ya 25% gitu dari pembelian mesin kita. Untuk Gitu. sertifikasinya sudah apa aja Bu? Tadi BPOM apa? MD. BPOM RI MD itu untuk temulawak original, Hmm. temulawak kayu manis sama jahe merah. Nah, terus halal, udah itu baru Nah, juga kan 2022 April sama Juni BPOM-nya, terus halal yang baru Desember. Dulu sempet sih Pak, udah halal yang 2019 itu waktu ikut program apa namanya Dinas Koperasi Provinsi. 2019 kan habisnya 2021. Waktu saya apply ke BPOM karena udah kedularsa kan jadi nggak bisa gitu. Jadi bikin baru lagi di akhir udah dapat lagi di akhir 2022 ini. Nah, terus HACCP kita udah selesai. uh, sudah bisa masuk ke US Bu ya? Ya, HACCP. alhamdulillah Pak. HACCP udah selesai. Itu sih. Jadi kita tinggal pengennya sih fokus jualan aja sekarang, Pak. Oh ya ya. Selain masalah apa namanya pemasaran Bu, Hmm. yang saat ini kendala yang dihadapi apa? Selain pemasaran itu masalah utama hampir semua pengusaha. Jadi Iya, ya yang paling sekarang sih utama. saya lebih fokus ke pemasaran karena untuk supply chain juga selain kebun sendiri juga udah ada, terus kita juga ada apa BUMDes Pak dari Garut itu dulu pernah supply kita juga waktu pandemi itu kan kebun di Kediri waktu pandemi kan antar provinsi nggak bisa kan kita ada supply dari BUMDes di Garut itu banyak juga sih pemulawak dari sana gitu. Untuk pemasaran Bu, selain ke mana itu medsos, ke marketplace, terus ikut pameran. Nah, apa aja yang sudah dilakukan Bu? Mungkin dan apakah sudah memenuhi target atau masih jauh dan bagaimana Bu? Masih masih jauh lah Pak, masih jauh lah. Saya kan kapasitasnya 1.500 karton ya, itu masih belum segitu gitu. Jadi masih apa, masih harus banyak belajar lagi. Saya Kita punya, sekarang ya, gimana? Gimana Pak? saya ada rekanan dari Bogor, dari Bandung. Beliau Hmm. belum juga eksportir juga salah satu kandidat peraih Primaniarta Award. Jadi nanti mungkin kita setelah acara ini bisa ngobrol. Beliau juga istilahnya orderannya banter. Jadi nanti mungkin bisa dibantu sama beliau juga. Seperti itu orang Bandung juga seperti itu. Produk herbal juga Pak.
Hasil bumi Bu, hasil bumi lebih Oh, ya. Jahe kemarin aja ngasih harga jahe CIF India itu 850 USD per ton. Jadi kalau dikurs ke rupiah kisaran berapa ya? Sekitar 11.500 per kilonya. Itu sudah CIF jahe ya. jahe apa, Pak? Ya, Jahe apa? jahe fresh, fresh, fresh. Gajah, Kan kan gajah, ada jahe emprit, jahe gajah, merah, oh gajah. jahe gajah. Hmm. Ukuran 100 gram. Hmm. Ya, oh ya Bu, dalam menjalankan usaha ini tentu ada naik turun pasang surut. Maksud saya bagaimana cara menjaga agar tetap semangat biar nggak kendor, terutama bagi ya kan udah cukup lama 2017 Bu ya, sampai sekarang ya sudah 6 tahun 7 tahun seperti itu. 8,90 ya. Iya sih Pak. Memang yang kerasa down itu waktu ngurus BPOM sih ya. Jadi kita Hmm, dari 2018 konsul renov-renov masukin dokumen itu 2020, akhirnya keluar juga 2022 itu ya, apa namanya, di situ sih banyak banyak ininya apa, naik turun apa semangat gitu loh Pak gitu. Jadi kalau kalau penjualan sih relatif stabil sebenarnya ya, karena kalau udah, konsumsi itu dia repeat gitu. Jadi nggak, apa ya, nggak stabil sih kalau omset itu stabil, pandemi juga stabil aja gitu. Cuma ya sekarang kita udah beres perizinan, nah ya sekarang pengennya sih lebih ke arah push lagi gitu pemasarannya gitu, Pak. Karena kan kemarin kan jadi ke-distract gitu kan ngurusin ngurusin oh ini, jadi ngurusin itu. ngurusin BPOM termasuk yang berat juga Bu ya. Padahal Iya, Bu ini orang salah farmasi itunya. biasanya punya orang dalam, ada kenalan orang di, Enggak nah lah seperti Pak, itu. kan online kan. Online itu kan jadi objektif gitu. Kita lewat chat gitu apa yang harus dibetulin dan lain sebagainya. Nggak bisa ketemu kan kalau untuk yang Oh gitu Jakarta. ya ya. Kalau yang BPOM Bandung, ya ya kooperatif sih maksudnya sesuai dengan apa, peraturan SOP. aja, apa yang harus Ya. dibetulin, apa harus dipasang gitu. Cuma kan ya namanya renov mulai dari apa ya, lantai, apa segala kan nggak sedikit juga ya Pak biaya gitu. Jadi ya kita ini aja lah, dijalani aja lah, atau akhirnya selesai juga gitu. Gitu. Alhamdulillah. Lebih enak sih. Biasanya beban pikiran ke situ sih kalau kata saya. Kalau untuk penjualan dan sebagainya kita bisa belajar. Hmm. Selama ini sering menemui pembeli luar negeri misalkan itu, atau Hmm. pembeli lokal itu end buyer, atau masih dengan ketemu sama broker atau seperti apa itu, dengan Enggak middle. sih kalau kalau ini kalau bayar dari luar negeri dulu tuh ya dari itu Pak, dari TI itu kita kan dapet apa kontak bayar kan Kartu email. nama. Nah, enggak ada daftar kan, ada daftar bayar gitu. Oh, oh. Saya kirim email semuanya, offering letter kan, kirim Hmm. email gitu. Nanti ada satu dua yang nyangkut, nanya-nanya dan lain sebagainya. Terus waktu 2019 itu dapat saya bayar dari Ghana. Waktu itu sempet lah order satu palet ya. Udah kirim, kita bisa kirim pakai bendera sendiri waktu itu, udah bisa. Tapi waktu itu kontainer naik kan Pak dari Hmm. 2.500 per kontainer jadi 6.500 kan. Ya Ya. udah, terus 2020 itu dapat juga saya bayar dari eh, Nigeria. Nah, itu udah MOU dan lain sebagainya. Udah kita kirim sampel udah bagus gitu ya tes marketnya gitu. Cuma belum order juga sih sampai sekarang itu. Kayak gitu aja sih Pak. Nah, sekarang kita mulai mulai lagi aja lah gitu. Kayaknya udah dikasih kesempatan beberapa tahun toh nggak serius ya mending kita cari fokus bayar baru gitu. Pengalaman saya pertama bayar mana, Afrika Bu. Hmm. Jadi kita undang ke Indonesia, kita undang, mereka tahu tempat produksinya, bahan bakunya, dia tahu, meskipun ya itu belum menjamin juga, belum menjamin untuk anu apa namanya mereka bisa order. Terus untuk diaspora Bu, diaspora apa Ibu pernah memanfaatkan
jejaring diaspora di luar negeri. Apakah diaspora cukup membantu? Karena beberapa diaspora, jadi yaitu warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, mereka ada yang bekerja, ada yang usaha. Nah, ada yang buka toko di luar negeri, akhirnya mereka menjadi corong, menjadi apa namanya, membantu produk-produk Indo untuk dipromosikan di sana. Pernah nggak memanfaatkan diaspora, Bu? Eh, jadi ini juga kayaknya Indonesia Exim Bank sekarang kan kayaknya baru-baru ini kerjasama dengan diaspora, Pak. Hmm, Jadi ada juga sih teman di luar negeri saya, tapi nggak 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 di bidang perdagangan gitu kan. Mereka kerja atau mereka sekedar ibu rumah tangga gitu. Jadi belum ketemu saya diaspora yang ngimpor gitu barang saya gitu belum belum ketemu sih. banyak, Bu. Saya ada sekitar, jadi saya di mana? Di Jepang itu ada. Di Jepang itu nanti ada websitenya, ada Instagramnya. Di Mesir ada satu, di Turki ada, di Australia ada. Yang di mana? Owner toko Vancouver. gitu ya Pak ya. Owner toko gitu ya Pak ya. Betul. Jadi buka Hmm. buka toko kayak minimarket di sana kayak Indomaretnya Hmm. gitu. Hmm. Nah, Hmm. mereka itu kadang, yo Mas, ya yang di Vancouver itu ada yang gede. Cuma mereka kita harus nyetok. Jadi kebanyakan apa namanya kesulitan dalam pembayarannya nggak cocok gitu kan. Mereka seller minta jual foto, sedangkan dia minta nyetok. Jadi kayak nyetok barang Konsinyasi di gitu ya. sana sekisaran berapa karton gitu. Nanti sama Hmm. dia Tapi dibantu jual di tapi sana. gini Pak, gini kalau konsinyasi pasti dibayar sih sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau Hmm, konsinyasi yang laku yang dibayar, nah itu yang repot. siap, siap. Nah, jadi Ya. kalau dulu saya juga sempat konsinyasi kan ke apotek-apotek. Kalau di apotek itu kan yang laku yang dibayar kan Pak. Nah itu Hmm, saya dari 2020 tuh udah tarik semuanya, udah nggak ada lagi saya konsinyasi. Jadi lebih ke arah reseller, mereka transfer saya kirim atau di marketplace kan. Kalau itu kan langsung kan transfer dulu baru saya kirim gitu. Tapi kalau sebenarnya saya lagi penjajakan ke Kimia Farma. Kalau Kimia Farma itu Pak, apa namanya, mereka PO, tapi apa namanya, konsinyasi tapi dibayar gitu. hmm. Gimana ya? Kalaupun Dibayar misalnya di depan maksudnya, dibayar di depan. enggak, saya nggak tahu bayarnya nanti sistemnya gimana, tapi nanti akan dibayar gitu. Hmm. Jadi kalaupun misalnya ada kedaluarsa tapi nggak laku, paling ganti aja gitu. Tapi kan pasti Oh. dibayar kan, Pak? Hmm, hmm, hmm. Bukan bukan yang laku Hmm. yang dibayar gitu kan enggak. Nanti pas nggak laku udah penyok-penyok ya susah juga gitu. Kalau Kimia Farma terus gitu, konsinyasi tapi pasti dibayar. Tapi kalau nanti misalnya udah mau kedaluarsa, dia minta ganti gitu. Nanti baru dievaluasi. Kalau misalnya bagus ya repeat order, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kita kan enggak ada rugi juga dua-duanya gitu. Baik, Bu. Apakah Hmm. saat ini melayani maklon? Yang kalau di Vancouver tadi gimana Pak itu Pak? Kayak gitu Yang di nggak? mana? Vancouver. Yang tadi di Vancouver tadi? Vancouver itu nanti, Bu, dibahas di anu. Oh Eh, iya iya. apa namanya? Jadi titip produksi. Jadi kayak dibantu jual lagi di sana. Jadi mereka punya toko di sana, hanya nyetok sekian sekian apa namanya sekian karton dan itu saya nanti bisa tanya ke ITPC Vancouver nanti saya seperti itu. Boleh Nah, boleh. Gimana Pak itu lanjut? sebenarnya sangat banyak Bu nanti tak info untuk apa namanya maklon. Hmm. Melayani nggak Bu maklon? Misalkan titip produksi, Bu, saya ingin titip produksi herbal ini yang Oh sejenis. melayani Pak. Melayani kan saya kapasitas produksinya kan belum full ya, jadi masih ada space gitu. Jadi kita kan ada apa kerjasama dengan perguruan tinggi Hmm, yang kayak ada kalau kalau Dikti kan ada matching fund kayak gitu kan. Kita ada MOU juga sama jurusan bukan kalau farmasi itu sama Sekolah Kesehatan Raja Wali sama Universitas Bakti Kencana itu farmasi. Kalau yang sama UPI Universitas Pendidikan Indonesia
itu riset riset apa namanya, riset LBDB itulah gitu. Jadi pihak perguruan tinggi bermitra dengan mitra industri gitu kan. Itu kita melayani maklon. Jadi kita bantu mengurus izin sama nanti maklon produknya gitu. Oh, baik, Bu. Ya, eh apa namanya? Sering nggak Bu apa namanya di kunjungan dari akademisi mungkin atau kunjungan-kunjungan dari luar untuk ingin melihat studi banding lah kayak gitu ke Oh, mungkin kita ada terima. Tapi sejauh ini sih baru sama 3 universitas itu ya Pak, magang, riset, Hmm, magang, tugas akhir, PKL, gitu. Riset, siap maklon. siap siap. Hmm. Untuk selama ini pameran yang pernah diikuti Bu selain Trade Expo Indonesia, mungkin pameran di luar negeri, titip pameran mungkin barangkali pernah ikut juga. Di luar negeri dulu pernah diundang yang ke Barcelona itu loh Pak, Alimentaria. Hmm. Alimentaria pernah itu. Jadi saya kemarin Dubai. dapat Hmm. buyer dari mana Madagaskar, Afrika. Itu Hmm. juga apa namanya? Jadi teman-teman ada petugas pegawai KBRI Madagaskar. Beliau itu sangat lancar bahasa Indonesia, Bu. Bisa saya Hmm. bilang 90% lancar banget. Cuma nadanya aja agak medok gitu. Nah, Hmm. terus waktu berkunjung ke Indonesia kita ngobrol, ternyata beliau Hmm. pernah kuliah di UGM. Kuliah di Hmm. UGM, jadi bahasanya sangat lancar sekali. Terus kemudian, nah itu, jadi Pak Rizky kumpulin produk-produk Indonesia yang mau ikut pameran di tempat kami. Jadi misalkan satu CBM gitu ya, misalkan dari Jakarta ke Antananarivo, Madagaskar sana, misalkan 300 sampai 500 ribu, itu dibagi sama beberapa produk. Kan itu cukup murah. Kalau di nah, nanti siapa yang memberi apa namanya produk knowledge di sana? Siapa yang presentasikan produknya? Ya beliau itu Pak eh, Hmm. beliaunya itu. Nah, sebenarnya seperti itu. Cuma kemarin sempat ganti HP, makanya sempat lost kontak beberapa UMKM seperti itu. Nah, apa lagi ya? Oh ya, ini karena mungkin Ibu setelah ini ada acara mungkin ya. Yang terakhir, apa pesan Ibu untuk pengusaha pemula mungkin yang masih muda-muda, apa yang apa supaya bisa apa yang mau memulai, kadang kan mereka berpikirnya gini, kita bikin produk dulu atau kita bikin apa namanya nyari market dulu baru bikin produk atau bikin produk dulu baru cari market. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana? Singkat aja 5 menit Bu, dari sekarang. Ya, jadi kalau sebenarnya Pak ya, kayak ayam apa telur dulu gitu ya, telur Nah, dulu apa ayam dulu. itu ya pemula biasanya banyak gitu. Kalau kalau menurut saya ya itu natural aja Pak. Mana yang kita Hmm. sanggup duluan. Yang penting kita bergerak gitu. Yang penting kita terus belajar gitu. Kalau misalnya dia passionnya di marketing, pasti dia akan cari produk yang laku dulu gitu kan. Dia jualan jualan jualan, nanti baru dia akan memutuskan dia akan produksi apa kayak gitu. Nah, kalau saya kan emang berawal dari memang kebutuhan di rumah gitu ya, terus teman-teman gitu ya, karena kalau saya backgroundnya dari produksi dulu, produksi, terus saya baru belajar marketing gitu ya. Jadi ujung-ujungnya mah sama gitu kan, 3 pilar itu kan antara manajemen, produksi, dan marketing gitu. Ujung-ujungnya tiga-tiganya itu kita harus belajar semuanya. Jadi mulai dari manapun nggak masalah. Yang penting segera mulai secepatnya gitu aja sih Pak. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Semoga usahanya tambah lancar, sukses selalu. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih juga Pak Rizky atas kesempatannya. Waalaikumsalam.